Selamat pagi Sobat Solid, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Sobat Solid, masih hangat ya berita tentang langkahnya BBM di Jember. Ya, kalian rela nih mengantri, kemudian kalian juga rela haus, kepanasan untuk mendapatkan bensin. Kenapa demikian? Karena bensin itu merupakan kebutuhan kita ya, kebutuhan pokok kita. Kita dapat mobile, kemudian kita juga dapat bekerja, ke sekolah dengan menggunakan bensin. Nah, Sobat Solid dianalogikan nih, kita bisa menganalogikannya ke ilmu ya. Sobat Solid, ilmu itu adalah salah satu kebutuhan kita. Jadi wajib ya, kita sebagai manusia yang beradab nih ya, kita wajib mengupgrade ilmu, kemudian kita juga rela belajar, begadang malam-malam untuk menambah ilmu kita. Nah, berkenaan dengan ilmu ini, siapa hayo? Orang yang paling berjasa memberikan ilmunya kepada kita. Ya, betul, adalah seorang guru. Nah, Sobat Solid, sekarang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dua guru SMK Negeri 2 Jember yang akan purna tugas didampingi oleh Kepala SMK Negeri 2 Jember. Kalian sudah tidak sabar bukan? Yuk kita sapa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala SMK Negeri 2 Jember, kemudian Bapak Abdullah dan juga Bapak Kosasi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, kita langsung ke Ibu Kepala Sekolah ya. Ibu, tentunya kita ini nanti akan pensiun juga, nggih Ibu ya. Di masa-masa kita yang sekarang ini, kita belum pensiun ini Ibu. Apa menurut Ibu apa ya Bu ya yang bisa kita lakukan agar nanti ketika kita pensiun tuh kita merasa bangga Ibu? Apa Bu kira-kira ini Bu? Terima kasih Mbak Rara. Kalau sebagai guru ya tentunya atau sebagai pegawai banyak hal yang harus bisa kita lakukan selama kita aktif bekerja. Tentunya dari segi keilmuan kita yang bisa kita berikan kepada anak-anak, sampai anak-anak ini ya sedikitnya ada perubahan atau banyak perubahan yang positif, bahkan ada sesuatu prestasi yang bisa diukir anak-anak berkat pendampingan kita, itu menurut saya sesuatu yang membanggakan. Paling tidak anak-anak setelah lulus dari sekolah, setelah dari SMK 2 banyak yang berhasil dan mereka berkat arahan dan bimbingan kita. Ini yang bisa kita banyak lakukan selama kita di sekolah, apalagi kalau karakter anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Tentunya ini akan sangat berkesan bagi anak-anak kita apalagi kan tidak ya banyak beragam ya, beragam sekali, sehingga kalau kita menjadi guru kita memberikan sentuhan secara pendekatan personal ya, menyentuh di hatinya, maka mereka akan terkesan sampai kapanpun kepada kita. Mungkin itu Mbak. Wah, luar biasa sekali ya Sobat Solid ya. Benar sekali, kehidupan kita ini memang sangat berharga nggih Ibu ya. Jadi harus kita lakukan yang terbaik, terutama buat kita sebagai guru kepada anak-anak. Kita aplikasikan ke anak-anak. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya kepada dua guru hebat ini nggih. Bapak pastikan ada kisah-kisah inspiratif ya Bapak yang sudah tertanam kepada kami Bapak. Kira-kira nih Bapak, kesan apa Bapak yang ada di SMK Negeri 2 Jember yang masih melekat di dalam diri Bapak? Bisa nih ya kita spill dulu ceritanya, dimulai dari Pak Abdullah dulu, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kosasi. Okay. Terima kasih Bu Rara. Berbicara tentang pesan-kesan ini, kalau mau diungkapkan rasanya sulit mengungkapkan. Perjalanan saya di SMK Negeri 2 Jember ini mulai tahun 2010 hingga sekarang ini, walaupun 15 tahun ini rasanya sudah sudah banyak kesan yang melekat di hati ini, ibaratnya sudah menyatu dengan jiwa saya. Jadi ibaratkan nafas yang dimiliki SM ini sudah nafas saya sehari-hari. 15 tahun yang bisa selama ini kami berikan sumbangsih pemikiran, tenaga, apapun yang kami berikan mungkin belum seberapa alhamdulillah, tapi cukup berkesan banyak yang saya miliki, karena saya mengingat pada satu prinsip di dalam kita mengemban suatu tugas atau menepati suatu
organisasi yang penting kudu rumangsa handhapen. Jadi karena ini adalah bagian dari keseharian kami, keseharian saya di dalam mengemban tugas, seperti ya totalitas otomatis harus bisa saya berikan seluas-luasnya kepada sekolah. Dan di SMK Negeri 2 Jember ini memberikan pewarnaan yang sangat luar biasa ketika kehidupan saya. Banyak hal-hal yang positif, hal yang terbagus, yang terbaik yang saya dapatkan di dalam perjalanan saya selama berkarir di SMK Negeri 2 Jember. Hebat, pokoknya SMK Negeri 2 Jember hebat untuk mengukir, memberikan penguatan bagi mental saya di tengah-tengah lingkungan sekolah sendiri maupun juga di masyarakat. Banyak yang saya ambil dari hikmah selama berkumpul dengan teman-teman. Rona-rona warna-warinya ini bisa kami dapatkan semuanya di SDN Negeri 2 Jember, di SMK Negeri 2 Jember. Sungguh lumayan lah bisa kita ambil hikmah yang positif dari sekolah kita. Baik Bapak Kosasi. Terima kasih ya. Soal kesan di sini selama 12 tahun lebih seperempat. Ya. Selama saya di sini itu banyak sekali kesan yang saya dapat. Mungkin kalau ditulis itu bisa jadi berjilid-jilid buku. Ya. Namun kalau diperes lagi bisa diringkas menjadi 2 jilid. Tapi tak akan saya ungkap semua karena terlalu panjang. Bahkan penanya mungkin tak sanggup mendengar jawaban panjang. Luar biasa. Tapi sekali lagi saya singkat, tidak perlu panjang-panjang. Untuk apa panjang-panjang kalau tidak masuk? Sedikit yang penting masuk. Iya Pak. Pertama, saya begitu masuk di sini itu melihat pintu gerbang yang sedemikian kokoh, lebar itu minder rasanya. Begitu masuk, kita melihat bangunan bertingkat, melihat siswanya yang seragamnya penuh rapi, gagah lagi, apalagi semboyan-semboyan sini itu keder. Bayangkan masuk kambing, keluar harimau. Jangan-jangan guru di sini menjadi diem itu karena itu kambing sudah di sini. Tapi begitu keluar disegani oleh masyarakat, harimau. Ini sesuai dengan semboyannya pas sekali. Ini kesan pertama. Kesan yang kedua melihat guru-gurunya yang banyak ceweknya di sini, banyak perempuannya itu. Yang murid-muridnya begitu hormat, ngagum. Sampai saya melihat setiap murid salaman dengan guru-guru, terutama yang wanita, selalu dicium. Sampai saya itu seandainya saya jadi guru perempuan akan dicium juga sama anak-anak. Beda. Setiap guru yang mungkin guru yang pas ini memang perempuan itu bisa menundukkan lelaki. Murid yang laki-laki jadi diem ketika diajar para ibu-ibu guru. Sampai seandainya saya jadi murid, jadi guru perempuan mungkin akan diberlakukan seperti itu. Sampai saya itu begini, saya kalau guyonan sama murid-murid tuh, saya ini begitu masuk sini itu sebenarnya kepingin jadi murid, kok gitu Pak? Enak so salaman baik guru. Tapi itulah guyonan saya. Nah, kesan berikutnya gurunya haram-harama, santun, penuh menyenangkan ya, bersahabat. Apalagi masuk ruang guru itu selalu, walaupun mungkin tidak setiap, tapi selalu sering ada saja yang bawa makanan di sini. Seperti pokoknya ruang guru itu ya, seperti rumah kita sendiri gitu. Cuma ya karena suasana kantor, kalau istirahat ya tetap baju tidak boleh dilepas. Beda kan istirahat di rumah bisa dilepas bagaimanapun karena ini lembaga. Itu kesan yang saya dapat. Sebenarnya kesan-kesan lain gini, pengalaman saya itu kadang-kadang tidak nyangka. Satu saat ini cerita, mungkin boleh dibilang curhat ya. Satu saat saya pernah ditegur karena
ngerokok karena macam-macam nasihat banyak yang masuk di telinga sana sampai mangkel dalam rasa hati, dalam hati. Namun pada saat tertentu guru yang nasihati saya, yang membuat mangkelnya saya itu tiba-tiba hilang. Lantaran apa? Ketika saya nemui kesulitan, ternyata teman guru yang membuat mangkelnya saya itu yang bantu. Ini saya dapat pelajaran penting saya. Apa itu? Kalau kita mangkel janganlah berlebihan, karena pada saat tertentu orang yang kita mangkeli itu ternyata membuat memberi solusi pada masalah saya sendiri gitu. Itu pelajaran penting dalam saya, dalam kesan-kesan di sini, dan mungkin saya cukupkan di sini ya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan Mbak Rara, ini begini. Kalau kita lihat dari bagaimana sekolah kita yang berkembang di masyarakat, jadi betul-betul masyarakat kita di luar itu sangat betul-betul percaya, mengagumkan sekolah kita ini. Artinya apa? Begitu mereka memandang sekolah kita yang sekolah besar dengan siswa yang banyak semacam itu, tapi mereka yakin bahwa di SM itu mampu anak-anak dibina dengan mentalnya itu, yang dikagumi oleh mereka. Bagaimana anak dari depan terus harus berjalan sampai ke belakang dengan dituntun. Mereka begitu tunduknya dengan peraturan di sekolah. Dan ini yang menjadi kebanggaan para masyarakat yang ingin selalu menitipkan sekolah. Besok Pak, aku titip anak saya di SDM, karena saya percaya di SDM itu mentalnya sangat luar biasa. Jadi kesan masyarakat kepada sekolah kita ini sangat luar biasa. Dan ini yang membuat kami selaku pengajar pendidik di SMK Negeri 2 ini juga memiliki kebanggaan tersendiri sebagai jiwa-jiwa yang gimana ya, mendapatkan perhatian dari masyarakat semacam itu. Ini yang saya pahami, mereka pada orang tua itu sangat mempercayakan penuh tentang kedisiplinan di sekolah kita, kepercayaan, dan hasil produk dari anak-anak kita ini betul-betul luar biasa. Secara mental itu sangat luar biasa. Itu yang selama ini saya lihat semacam itu. Begitu Pak. Ya, keren sekali ya Sobat Solid ya. Info sedikit Sobat Solid, bahkan kita di SMK Negeri 2 Jember juga prestasinya juga sangat meningkat dari tahun ke tahunnya. Terlihat juga dari LKS ya Ibu ya, kita juara 1 berturut-turut sudah 2 tahun ini. Kita harus bangga, dan kalian sebagai alumni juga wajib bangga ya. Sobat Solid, tadi yang disampaikan oleh Pak Dula dan Bapak Kosasi pasti mengenang di dalam diri Sobat Solid ya. Nah, kita nih juga ingin tahu nih, sedikit penasaran nih Bapak. Kira-kira apa ini Bapak aktivitas yang akan Bapak lakukan mengisi kekosongan dari purna tugas ini Bapak? Kan selama ini pagi di sekolah ya mendidik anak-anak sampai jam 3, kemudian pulang istirahat berkumpul dengan keluarga. Setelah purna ini sudah tidak ada nih Pak, masa-masa begini. Apa Pak untuk mengisi kekosongan ini? Dimulai dari Bapak Kosasi. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau aktivitas rutin di rumah itu tidak pernah ada, tidak pernah henti-hentinya, selalu ada ya, karena di rumah kebetulan banyak anggota keluarga, jadi warga negara di rumah saya itu ada 13 dengan saya, jadi ada saja aktivitas ngomong cucu, kemudian beraktivitas untuk kebutuhan hidup sehari-hari itu. Saya banyak memerankan diri di rumah agar manfaatnya banyak, karena kehidupan ini tak akan punya arti banyak kalau tidak diiringi dengan hikmat, dengan melayani anggota keluarga dan seterusnya, paling tidak melayani diri kita sendiri. Jadi tidak ada henti-hentinya. Namun sebagai kalau ditanya aktivitas lain mungkin kaitannya dengan pendapatan, karena apa, bagaimanapun orang harus menambah penghasilan kalau bagi seorang lelaki itu untuk seorang wanita, soalnya kalau tidak untuk seorang wanita yang di rumah pasti untuk wanita yang di luar rumah gitu. Nah, makanya untuk itu saya berencana Iya, ngomong cucu juga
rencananya berkebun, namun selain berkebun, malam-malam saya isi dengan menulis. Jadi saya punya rencana menjadi seorang penulis, tapi bukan penulis yang banyak menuangkan pikiran-pikirannya. Saya hanya nulis nyontek gitu, yaitu nulis Al-Quran. Jadi pencatat wahyu. Wahyu Al-Quran ditulis kembali. Soalnya saya pernah mendengar satu ungkapan, sesiapa yang meninggal dalam ia meninggalkan satu tulisan yang tulisannya itu bisa merubah orang lain, maka pahalanya akan terus menerus, ya, terus mengalir. Makanya ketika biar ada kesan, ternyata ayahku ini bagi anak-anakku, dan mbahku ini bagi cucu-cucuku, atau mertuaku ini bagi menantu-menantuku. Ini adalah seorang yang gemar menulis. Jadi dia akan bercerita ketika saya sudah meninggal, mbah begini. Bisa-bisa anak keturunan saya atau lain-lainnya bisa nulis buku tentang saya, biografi saya. Misalnya nulis panjang lebar diberi judul Tang Pak, maksudnya bapak saya, atau Tang Mbah, mbahku. Perannya Pak Kosasi, semisal itu, tapi ini hayalan aja. Tapi yang penting kita punya cita-cita. Jangan sampai kita ini tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Soalnya sesiapa yang punya keinginan yang bagus, Tuhan itu tidak akan mematikannya sebelum cita-citanya tercapai, atau mungkin tercapai tapi tidak sempurna. Paling tidak kan itu bisa memperpanjang usia. Keinginan lain, saya bisa berkhidmat pada masyarakat, pada teman-teman pergaulan. Istilah hidupmu ini dengan sesuatu yang manfaat, sehingga ketika kita ini sudah berakhir di kehidupan dunia, ada yang mengenang kebaikan-kebaikannya. Semua ini untuk menutupi keburukan-keburukan di masa lalu. Nah, itu mungkin. Ya, dilanjutkan oleh Pak Dullah. Apa ini aktivitasnya kira-kira nih, Pak? Ya, kalau saya pribadi tentang bagaimana setelah pasca pensiun, bagi saya di 35 tahun itu adalah bagian dari masa-masa indah, manakala saya diberikan amanah sebagai negeri, menjadi saya mengabdikan diri, dan ada masa titik kulminasinya di situ saat pensiun ini. Bagi saya pribadi, untuk masa pensiun ini ya dinikmati yang terindah. Tentunya orang yang sudah pensiun berarti sudah harus kembali ke masyarakat. Satu prinsip yang saya pegang, khairun nas tambahum linnas. Jadi saya bagaimana bisa mengejawantahkan kalimat yang sangat bagus ini sebagai manusia itu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya kalau untuk planning ingin kemana-kemana, saya kira yang paling penting bagi saya bagaimana saya bisa kembali ke masyarakat, bisa bermanfaat untuk masyarakat, apapun yang saya miliki dari ilmu saya. Satu hal yang perlu saya ingat itu, kalau mungkin dulu ada saat kita dinas, mungkin kita bisa ngomongkan anak, bisa minta anak-anak, tapi sekarang kita sudah berbeda di masyarakat, ya kita harus mengalam bagaimana kita berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi itulah yang mungkin agar kita bisa bersama-sama masyarakat yang menyelami kehidupan di masyarakat di sana, kita ikut gabung. Kadang-kadang kalau saya melihat dari teman-teman yang pensiun itu, mereka aktif dengan membuat kesibukan baru. Tapi kalau yang saya lihat itu mereka dengan kesibukan baru jauh dari masyarakat. Kalau menurut saya ini secara pribadi itu sedikit berseberangan dengan apa yang saya pikirkan. Jadi prinsip bagi saya untuk di masa pensiun yang akan datang ini, bagaimana saya bisa kembali ke masyarakat, bisa bergabung dengan masyarakat, dan yang paling utama bisa diterima masyarakat.
Menurut saya itu yang tujuan pertama Iya, saya. iya, iya. Super sekali ya. Memang benar ya, Sobat Solid, menurut psikolog dari Amerika bahwa sebenarnya kita itu memang harus mengalir ketika kita mengendap ya. Maka ada sesuatu yang kurang di dalam hati, kepuasan tidak akan tercapai. Jadi ketika kita pensiun nih ya, kita harus tetap Sobat Solid melakukan aktivitas yang mengalir ya, sehingga nanti tubuh kita tetap produktif, kemudian hati kita juga senang, tidak jenuh dengan duduk saja. Jadi memang benar Pak Kosasi tadi dengan nanti akan menulis, kemudian ngomong cucu, gitu Pak. Kemudian Pak Dullahnya dengan beraktivitas dengan masyarakat. Betul, Ya. masyarakat. Monggo Bapak Ibu bisa minum dulu sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Maka, permisi. Monggo. Ya, semakin menarik soalnya ya tentang kehidupan setelah purna tugas Sobat Solid. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk Ibu Kepala Sekolah. Apa Ibu pesan yang akan Ibu sampaikan kepada kedua guru yang luar biasa ini yang akan purna tugas Ibu? Ya. Ya. Ini tadi yang disampaikan luar biasa setelah pasca nanti pensiun ya. Bapak ini Pak Kosasi masih menulis buku bersama keluarga, kemudian Pak Dullah juga tadi berencana untuk bagaimana bisa bersosialisasi dan bisa diterima oleh masyarakat. Ini tentunya luar biasa ya rencana beliau berdua. Jadi pesan saya Bapak semuanya, yang pertama ucapan terima kasih atas nama lembaga. Tentunya panjenengan mengabdi sudah 12 tahun, 15 tahun, itu tidaklah mudah ya melaluinya. Banyak sekali mungkin kesan-kesan yang tadi sudah diberikan. Tentunya banyak sekali juga ilmu yang diberikan pada anak-anak yang bermanfaat untuk anak-anak. Kemudian juga banyak pengalaman-pengalaman yang diberikan kepada teman-teman kita yang lebih muda untuk menguatkan teman-teman biar tetap semangat untuk beraktivitas sebagai guru, okay. Kemudian memberikan pengalaman yang baik mungkin secara spiritual kepada teman-teman kita, tentunya baik itu yang guru yang perempuan maupun guru yang laki-laki. Tentunya ini bagi kami itu sangat berharga Bapak karena teman-teman muda itu butuh sekali figur bapak-bapak ini untuk menguatkan ya, untuk bisa berkembang, bisa maju terus. Nah ini seperti Pak Kosasi panjenengan ini kan meskipun sudah pensiun nantinya masih pingin terus berkarya kan gitu ya. Nah ini yang muda harus seperti itu. Mestinya kurun waktu yang panjang itu banyak hal yang sudah panjenengan berikan kepada kami untuk lembaga, loyalitas panjenengan, integritas panjenengan yang luar biasa. Banyak sekali kesan-kesan yang baik yang panjenengan berikan kepada lembaga. Meskipun saya di sini juga masih 8 bulan ya bapak-bapak ini. Tapi bagi saya adanya bapak-bapak senior itu penting karena kami yang muda ini perlu arahan dari panjenengan semuanya. Ya. Kemudian pesan saya yang kedua, selamat menjalankan purna tugas, tentunya dengan kebahagiaan bersama keluarga, okay. Selalu sehat bapak-bapak semuanya, selalu menjalin silaturahmi dengan SMK 2. Monggo, saya tidak menutup pintu, gerbangnya memang kokoh ya, tapi monggo panjenengan masuk saja. Mengikuti kegiatan di sini untuk senam atau nanti pastis natalis, ada kegiatan untuk halal bihalal, terbuka untuk kami. Bukannya nanti purna sudah tidak ada hubungan sama sekali, tetap saya ingin panjenengan menjalin silaturahmi kepada kami. Okay. Terima kasih banyak pengabdiannya. Mungkin itu Mbak. Iya. Pesannya sangat menginspirasi dan menjadi sangat terharu ya. Suasananya jadi berbeda ini. Oke. Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira ini Bapak
pesan apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada anak-anak warga SMK Negeri 2 Jember yang akan akan terus dan berjuang untuk kemajuan dari SMK Negeri 2 Jember ini, dimulai dari Pak Abdullah. Terima kasih Pak. Untuk anak-anak ini kebetulan sekolah kita ini sekolah produk ya. Jadi kalau melihat dari perkembangan di dunia luar, kebetulan saya banyak dari teman-teman yang berada di instansi-instansi tertentu yang punya link dengan sekolah kita, mereka sangat memberikan respon yang positif bagi sekolah kita, terutama juga mensupport untuk anak-anak. Jadi apa yang mereka sampaikan, yang saya ingat itu, kalau anak STM saya sudah siap, artinya siap. Mereka tuh anak-anak kita ini sudah siap di dunia kerja dengan etos kerja yang sangat bagus, sehingga kalau tamatan STM aku percaya. Nah ini yang saya pegang, sehingga pertahankan ini produk kita yang di SM Negeri, di semua jurusan yang ada, di KAP, di TKJ, maksudnya kita siapkan kreativitas anak-anak, kemampuan anak-anak yang untuk bisa bersaing di dunia industri, sehingga mereka betul-betul menjadi siswa kita yang produktif, yang mereka siap untuk berperang dengan kompetitor-kompetitor yang ada di masyarakat itu. Dan saya yakin dari yang saya pahami dari anak-anak kita ini memang betul-betul sangat luar biasa. SM kita, anak-anak produk kita ini sangat luar biasa. Mereka betul-betul siap untuk dunia kerja. Kemudian anak-anak tetap semangat belajar terus ya. Buat kemajuan yang sangat besar untuk sekolah kita, terus berkarya, jadikan yang membanggakan buat sekolah kita, yang nantinya kalian akan terjun di masyarakat yang akan datang dengan produk yang kalian miliki, kompetensi yang dimiliki. Semuanya mudah-mudahan anak-anak bisa mendapatkan tempat yang tepat di dunia mereka. Dan insya Allah yang saya ketahui setelah saya ketemu dengan anak-anak alumni itu dari jurusan manapun yang saya ketahui, alhamdulillah mereka sudah memiliki produk tersendiri itu. Kemudian untuk di lingkungan kita lah mungkin perlu penambahan untuk bagaimana menjalin kebersamaan dari, walaupun yang sudah selama ini tadi kesan saya sangat luar biasa di SDM yang telah memberikan pernik-pernik kehidupan saya untuk bisa saya terapkan di masyarakat. Kedepannya barangkali antar guru bagaimana bisa saling menyapa, bisa saling berkunjung. Jadi di antara guru tidak sungkan-sungkan datang ke jurusan di belakang, di depan dan sebagainya. Anggaplah ini adalah rumah kita bersama, sehingga namanya dalam satu rumah berarti kemanapun kita akan melangkah, menggerakkan langkah kita itu kita bisa secara bebas untuk di tengah-tengah keluarga kita sendiri jadi tapi sudah terbentuk. Ya mungkin ada beberapa di antara teman yang mungkin nggak sama seperti saya barangkali seperti itu, sehingga kalau saya sudah bisa overlap, bisa kemana-mana dalam arti kata semacam itu. Jadi ciptakanlah untuk kebersamaan ini bisa saling mengisi di antara semua relung-relung nama sosial yang ada di sekolah kita. Di antara bapak dan ibu guru bisa saling kompak bersama. Dengan model program sekolah senam pagi itu sudah sangat bagus. Itu salah satu bentuk sosialita kita. Jadi lebih diakarkan lagi, dan insya Allah teman-teman di SMK Negeri 2 ini betul-betul teman-teman yang sangat hebat dan sangat menyentuh dalam proses kehidupan saya. Ini yang pesan. Terus tetap semangat berkarya di sekolah, teman-teman guru yang muda-muda. Pasca saya dan Pak Pusat pensiun ya Pak ya, tetap jaga kemajuan sekolah, tetap semangat, terus berkarya yang paling penting. Insya Allah sesuai dengan slogan kita, SMK bisa insya Allah. SMK dahsyat berprestasi Bapak. Bisa insya Allah. Ya, baik Pak Kosasi. Terima kasih. Pesan saya ini terkait dengan apa yang saya lihat di sini. Pertama yang saya lihat di sini, keberadaan guru atau murid-murid itu sudah menjadi nasihat bagi saya.
Jadi melihat bagaimana saya bisa memberi nasihat sementara kehadiran semuanya warga sekolah dari tingkat pimpinan, yaitu kepala sekolah, guru dan administrasi, karyawan, murid-murid dan lain-lainnya ini menjadi nasihat bagi saya. Karenanya teruslah ada dan teruslah bersemangat. Dan sesungguhnya semangat itu adalah separuh dari kemenangan. Jadi kalau kita semangat, kalian semangat, murid-murid semangat, akan separuh kemenangan sudah digapai. Separuh yang lainnya adalah tinggal nyari sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, ibarat di sini ini saya ini sebagai debu dan kalian semua yang ada di sini adalah air. Air itu selalu mencari tempat yang terendah. Rendahkanlah diri kita sehingga orang lain tak bisa merendahkannya karena diri kita sudah merendah terus. Sementara debu tapi itu punya manfaat, bagaimanapun bisa mensucikan, bisa untuk sarana tayamum. Namun sebagai debu akan menjadi batal lah tayamum kita kalau sudah menemui air. Nah, sementara kalian semua, panjenengan semua di sini adalah ibarat air. Teruslah jadi air, teruslah jadi ibaratnya yang selalu bukan merendahkan diri, merendahkan hati, rendahkan hatimu sampai orang lain tak bisa merendahkanmu. Itu nasihat saya atau pesan saya, ya. Pesan lainnya sementara saya cukup ya. Kalau diperpanjang sekali lagi kepanjangan, tidak siap mendengarkannya. Oke, sampai di sini. Lembar-lembar ya. Berjilid-jilid ya. Baik Bapak, pesan ini akan selalu kita kenang, dan pesan ini juga kita insya Allah akan kita lakukan Bapak ya. Untuk closing statement ini sebagai pengampu kebijakan Ibu, apa Ibu keinginan besar Ibu untuk anak-anak kita mengisi kemerdekaan di Indonesia ini Bu, sebagai generasi penerus Ibu? Terima kasih Mbak. Keinginan saya kalau untuk anak-anak ini luar biasa ya. Yang pertama tentunya itu tadi yang disampaikan, semangat untuk selalu belajar, jadi pelajar sepanjang hayat ya. Selama hayat kita masih hidup itu kalian harus terus belajar. Seperti bapak-bapak yang pensiun ini, setelah pensiun masih tetap mau berkreasi ya, untuk menulis dan bersosialisasi. Kemudian yang kedua, kuatkan iman dan takwa kalian untuk membentuk karakter yang lebih baik. Tentunya dengan semangat belajar yang tinggi, kemampuan kepandaian yang tinggi, maka harus diimbangi dengan iman dan takwa dan karakter yang baik. Tentunya tadi yang pesan terakhir dari Pak Kosasi ya, jadilah seperti air yang selalu mengalir di daratan yang lebih rendah. Nah, kalau sudah kalian itu punya ilmu tinggi, karakter yang baik, kalian menjadi orang-orang yang tidak sombong. Ya, kalian harus seperti ilmu padi, semakin ada isinya semakin menumbuh. Maka kalian nanti akan berpikir lebih baik, bersikap lebih baik, sehingga kalian bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Kalau hanya sebatas setengah tahu, sedikit tahu, maka ini bisa jadi di masyarakat tidak bisa terima karena akhirnya bisa menjadi orang yang sombong. Yang gitu. Ini harapan saya untuk anak-anak kita di SMK 2, terutama untuk era 4.0 ini ya, era digital ini penting sekali kalian untuk menguatkan yang saya sampaikan itu, sehingga anak-anak alumni SMK 2 ini selain kompetensinya bagus ya,
tapi anaknya juga punya karakter iman dan takwa yang kuat. Wah, super sekali ini ya, langsung mengena di dalam hati ya. Baik Sobat Solid, tak terasa obrolan menarik kita sudah berakhir ya. Sedikit saya memberikan kesimpulan dari obrolan kita yang menarik ini Sobat Solid, bahwa sebenarnya pensiun atau purna tugas itu bukan fase akhir untuk berkarir, nggih. Tapi itu sebenarnya adalah awal mula kita lebih bermanfaat di masyarakat ya. Sobat Solid, ya demikian untuk podcast hari ini ya. Bisa kita bersama-sama mengucapkan jargon ya, jargon dari SMK Negeri 2 Jember ya. SMK 2 Jember dahsyat berprestasi. Sampai jumpa Sobat Solid.